Hari ini kita bakal ngurutin 50 pemain terbaik di NBA menjelang musim 2023-2024 mulai nih. Nah, gue nemuin satu template yang udah nyediain 50 pemain terbaik NBA sekarang. Jadi kalau ternyata pemain favorit lo nggak ada di sini, jangan salahin gue ya, salahin yang buat. Langsung aja yuk. Skuy. Yang pertama ini dari Lauri Markkanen ya. Lauri Markkanen ini tahun kemarin dia udah nunjukin bahwa dia all-star caliber ya. Dia tuh udah karena bener-bener melejit banget di tahun sebelumnya di 2001-2022 statnya itu 14 poin per game sama 5 rebound dan 1 assist gitu ya. Nah pas pindah ke Utah melejit banget dari tadi 14,8 poin hingga lebih hampir 11 poin kenaikannya ya, dari 14,8 jadi 25,6 poin per game, 8,6 rebound. Wah itu lumayan sangat banyak ya, naiknya hampir 3 poin sama 1,9 assist ya, dan sempat jadi all-star starter ya di tahun kemarin. Tapi menurut gua Lauri Markkanen ini nggak bakal sampai di 10 besar, dan mentok-mentok gua bisa ngasih Lauri Markkanen ini di sini 31 sampai 40. Gua nggak ngerasa dia ini udah 30 besar karena masih banyak nama-nama lain ya yang lebih pantas sih menurut gua. Tapi untuk sekarang gua taruh sini dulu. Ada kemungkinan nanti bakal gua naikin. Oke, lanjut ya. Kalau selanjutnya ini Jrue Holiday. Jrue Holiday ini prediksi gua kemarin, Jrue Holiday ini bakal menangin Defensive Player of the Year ya. Kebanyakan orang itu underestimate kemampuan defensif Jrue Holiday gitu ya. Dia udah konsisten ya dari tahun ke tahun, jadi pemain terbaik kedua atau ketiga lah di timnya. Tapi kurang ada yang menghargain. Dan gua rasa sangat pantas untuk Jrue ini termasuk di 30 pemain di NBA sekarang menurut gua. Gua nggak ngurutin ya, ini Jrue ini di peringkat 21, 22, 23, 24, 25 gitu, enggak. Tapi menurut gua yang ada di sini tiernya sama gitu ya. Terus sekarang gua happy sih dengan Jrue Holiday yang di top 30 ya. Chris Middleton menurut gua salah satu kayak Batman Robin, ya dia ini Robinnya gitu. Si Batman-nya Giannis gitu. Tapi ya karena terkendala dengan cedera dan segala macem, gua ngerasa performanya menuju musim mendatang agak lebih turun. Jadi menurut gua untuk sekarang dia belum masuk di top 40 sih. Jadi untuk sekarang gua taruh sini dulu. Ini Evan Mobley. Evan Mobley ini sudah menunjukkan performanya yang udah lumayan ya. Udah 2 tahun di NBA, poin per gamenya terus naik, total reboundnya terus naik. Tapi untuk sekarang gua ngerasa Evan Mobley ada di tier barengan sama Lauri Markkanen. Kita lanjut ke Tyler Herro. Tyler Herro gue nggak banyak cerita, walaupun sebenarnya ya Tyler Herro ini cuman butuh kesempatan gitu ya. Dia ini udah tahun keempat loh, dan performanya sebenarnya selalu meningkat ya, terlepas dengan berapa banyak game yang bisa dia mainin karena sempat cedera juga kan. Kalau nggak salah dia cedera ya kemarin pas final bukan ya. Tapi menurutku dia belum bisa masuk di top 40. Jadi menurut gue taruh sini dulu nih beliau. Austin Reeves juga begitu. Austin Reeves ini baru melejit 1 tahun cuy. Jadi gue nggak bisa bilang dia bisa di 40 besar ini. Main di NBA musim pertamanya 7 poin per game. Musim ini dia udah mulai step up sedikit, jadi nambah 5 poin per game. Ya, tapi menurut gue dia belum pantas masuk ke 40 besar. Jadi gue taruh sini dulu. Lanjut ke Desmond Bane. Nah, Desmond Bane ini gue bisa bilang dia ini posisinya sama kayak Chris Middleton ya. Dia ini antara second atau third option ya bisa gue bilang. Ja Morant pasti yang pertama ya. Terus nanti juga ada Marcus Smart. Mungkin dia bakal geser ke posisi 3. Dan menurut gue kayak dia bakal kebanyakan catch and shoot. Primary ball handlernya pasti Marcus Smart dan Ja Morant ya. Jadi untuk sekarang gue juga masih belum bisa naruh dia di tempat yang lebih tinggi. Di sini dulu menurut gua. Kok banyak yang di sini ya? Apa gua jahat banget ya? Nah, ini Michael Porter Jr. juga ya. Kalau dari 4 musim ke belakang, dia sebenarnya harus ini nih udah musim ke-6 ya, tapi karena pas 2018 dia cedera jadi nggak main. Jadi musim pertamanya itu di 2019-2020 itu dia average 9 poin, terus melejit ke 19 poin, terus cedera lagi di 2021-2022 cuman main 9 kali dan rata-rata 10 poin. Nah di musim kemarin balik lagi ngerata-ratain sekitar 17,4. Kurangnya Michael Porter Jr. ini dia ini nggak pernah nge-assist cuy. Jadi beneran pure scorer. Kalau kita ngelihat stat assistnya ya, dia cuman ngerata-ratanya 1 assist per game. Bayangin dari 62 kali lu main, maksimal 1 game
game 1 doang ngasih segitu loh. Ya gue bisa nyalain, tapi menurut gue masih berharap banyak sih. Terlebih kalau misalnya lu itu scorer ya, lu harus bisa scoring dari manapun gitu ya, baik di dalam maupun di luar. Kalau kita lihat statistik field goal percentage-nya udah lumayan bagus, 50%, 3 point-nya juga lumayan bagus ya, 40%, 50-40 ya. Tapi kalau di free throw-nya sekarang 79% gitu ya. Menurut gua untuk seorang scorer lu harus punya semuanya. Ibaratnya gini ya, kalau tim lu butuh lu buat nge-score, lu harus tampil beneran. Kalau lu memang beneran nggak mau assist, lu harus maksimal gitu ya. Mungkin di musim depan dia bisa ningkatin free throw percentage-nya. Jadi untuk sekarang gue masih taruh dia di 41-50. Nah next, Andrew Wiggins. Ini mulai spicy ya. Coba kita lihat. Di Warriors nanti bakal ada Curry, Klay Thompson, CP3, Andrew Wiggins, Draymond Green. Dan menurut gue Andrew Wiggins ini bakalan jadi second or third option. Lagi-lagi kebanyakan yang kita bahas awal ini second to third option ya. Gue nggak bisa bilang dia ini lebih baik dari sejajar sama. Bisa sih sebenarnya sejajar sama Jrue Holiday. Oke kalau gitu untuk sekarang gue taruh dulu dia di sini karena menurut gue mereka ini satu tier lah ya. Kita lihat saja nanti ya. Untuk sekarang gue taruh di sini dulu. Nah, lanjut Bradley Beal. Nah, Bradley Beal ini bakalan join Devin Booker dan Kevin Durant. Gue nggak tahu ntar gimana yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi ya. Siapa point guard murninya, entahlah gimana nanti. Tapi menurut gue 3 scorer murni di Phoenix Suns bakal mencederai penampilan bahkan mencederai stats si Bradley Beal sih. Dan untuk sekarang bisa jadi gue taruh di sini dulu. Next, DeMar DeRozan. DeMar DeRozan ini bisa dibilang first or second option tergantung gimana Bulls maininnya ya. Yang pasti kalau kita lihat startnya, DeMar DeRozan ini udah masuk ke umur ke 34 tahun ini. Startnya juga masih 20 poin per game, 24 hampir 25 poin per game di musim kemarin dan cukup sehat ya DeMar DeRozan, bisa main sampai 74 game ya dan selalu jadi starter bener. Kalau kita lihat field goal-nya juga 50%, 3 point-nya 32% ya. Sebenarnya DeMar ini kan spesialis mid range ya. Jadi ya kita nggak usah terlalu berharap 3 point percentage-nya DeMar DeRozan. Free throw-nya itu 87 ya, udah hampir udah oke banget lah 87 itu ya. Karena elitnya itu di 90% dan menurut gue DeMar masih pantas di sini ya. Atau di sini. Ya, menurut gue mereka ini satu tier sih. Tapi gue rasa Wiggins ini nggak satu tier ya sama Bradley Beal. Agak aneh ya kalau gue bilang Wiggins ini satu tier sama Bradley Beal sama DeMar. Jadi menurut gue akan pindahin dulu dia ke 31 sampai 40 ya. Sorry Bang Wiggins. Fans Warrior, ampun. Jangan ngamukin gue ya. Ya, kita lanjut ke Porzingis. Bakalan join Celtics dan gue ngerasa Porzingis poin per gamenya akan turun ya. Karena itu bukan tim dia ibaratnya ya. Dia ke Celtic itu gue ngerasa beneran ngincar menang gitu ya. Tahun kemarin dia 23 poin per game dan tebakan gue tahun ini dia akan finish di sekitar 15-18 poin per game gitu ya. Dia beneran jadi stretch forward dan mungkin bisa ngebantuin Robert Williams yang bakal jadi small ball center. Untuk sekarang gue PD-nya Porzingis masih di satu tier di bawahnya DeMar ya. Nah lanjut ke Mikal Bridges. Nah ini nih Mikal Bridges memang sebenarnya udah punya tim Brooklyn Nets. Dia bakal jadi first option ya, bakalan di sana. Tapi tetap aja dia belum satu tier sama Jrue Holiday, Bradley Beal dan DeMar DeRozan. Tapi gue pede nempatinnya di sekitar 31-40. Ya belum ada ya di sini ya. Nanti deh, ntar ya, kita lihat ya. Di ini 10 besar, ini 20 besar, kita lihat nanti. Semoga ada. Nah, Cat ini menurut gua salah satu gimana ya? Cat ini menurut gua performanya menurun ya. Kayak takut pas di dalam, lebih pengen mainnya power forward ya. Musim kemarin dia main full power forward deh kalau nggak salah. Dan kebanyakan cedera ya. Musim kemarin dia cuma main 29 kali. Rata-rata poinnya turun, total reboundnya turun, 3 point percentage-nya juga turun, field goal percentage-nya juga turun. Jadi menurut gua antara ini sih. Untuk sekarang gue taruh sini dulu. Tapi mungkin bisa ke bawah sini sih. Next. Nih gue yakin nih di kolom komentar pada banyak yang ngamukin gue. Ya udahlah ya, ini menurut gue aja. Darius Garland, gue masih pede, dia masih di sini. Dia ini masih muda, potensinya masih sangat banyak, tapi dia belum sampai ke level orang-orang yang udah banyak membuktikannya ya gitu. Menurut gue Evan Mobley ini masih sepantar ya sama Garland. Gimana ya?
Oke, gue turunin dulu aja. Tapi ingat ya, di sini gue cuma bisa taruh 10 orang, di sini 10 orang, di sini 10 orang, di sini 10 orang, dan di sini 5-5 ya. Gak banyak cerita, gue masih banyak berharap sih ke Darius Garland. Menurut gue Darius Garland itu salah satu top 5 point guard ya nantinya di beberapa tahun yang akan datang menurut gue. Lanjut ke Julius Randle. Gue bisa bilang Julius Randle ini, pede gue ketika bilang Julius Randle ini berada di 30 besar ya, di 30 besar pemain terbaik di NBA sekarang. Karena sebenarnya ada saat di mana Julius Randle ini dibilang overrated ya, tapi ada juga saat di mana kita kurang respect sama Julius Randle ini. Dia ini 2 kali All-Star dan 2 kali udah All NBA loh. Dan dulu pas 2021 masuk Most Improved Player. Tahun ini gue lupa ya dia masuk All-Star apa enggak. Tapi bisa dibilang tahun kemarin performanya naik banget sih. Naik 5 poin dari 20 ke 25 poin per game, nge-average double-double ya. Pas banget 10 poin per game. Tahun kemarin dia rata-rata, dia juga sehat dan dia juga lumayan bagus 3 point percentage-nya, field goal-nya juga hampir 50%. Ya menurut gue terkadang overrated dan terkadang underrated. Untuk sekarang gue taruh dia di tier 21 sampai 30. Lanjut ya ke LaMelo Ball. LaMelo Ball udah tahun ketiga, tiap hari makin naik ya statnya. Setiap tahun makin naik statnya. Terus ya 3 point percentage-nya masih di kisaran yang sama. Menurut gue masih di kaliber inilah, mungkin di depan bisa jadi ya. Lagi-lagi gue nggak bilang ini berurutan ya, gak banyak cerita, gue masih banyak berharap banget ngelihat LaMelo Ball dan Charlotte Hornets. Terlebih nanti bakal ada bantuan dari Brandon Miller, kita lihat aja ya nanti ke depannya gimana. Tyrese Maxey ya nggak banyak cerita. Tyrese Maxey memang masih pemain muda yang menjanjikan, tapi untuk sekarang dia cuma butuh waktu tampil aja sih. Dia cuma butuh jadi first option atau second option aja. Di Sixers juga masih ada Harden dan Embiid. Menurut gue agak susah bagi Maxey untuk bersinar ya. Jadi untuk sekarang gue masih taruh dia di 50 dulu. 50 bang, 50. Zach LaVine kayaknya masih di sini ya, di 40 besar. Gue sebenarnya nggak tahu ya arahnya Chicago ini gimana sih sebenarnya. Coba kalau gue bilang ya, siapa opsi pertamanya, Zach LaVine atau DeMar? Bingung kan lo pada? Nah sama, gue juga bingung jadinya. Gue nggak tahu nih sebenarnya yang mana yang lebih baik. Tapi kalau dari gue, kalau dilihat ya, gue masih lebih milih DeMar jadi first option gue dari Zach sih. Ya untuk sekarang gue taruh sini dulu. Lanjut ke Jalen Brunson. Nah, Jalen Brunson ini salah satu yang underrated ya sahabat-sahabat. Kayak orang nggak terlalu menghargai Jalen Brunson. Menurut gua Jalen Brunson pantas di sini sih. Lu lihat aja cuy, pas pindah ke New York Knicks, dia melejit dari 16 poin per game ke 24 poin per game. Itu artinya apa? Dia tuh cuma butuh kesempatan cuy. Dan Jalen Brunson ini udah diakui oleh para pemain NBA sebagai salah satu orang yang mempunyai basketball IQ tertinggi ya di NBA gitu. Jadi put some respect on Jalen Brunson sahabat-sahabatku. Kita lanjut ke Domantas Sabonis. Sabonis juga menurutku masih di tier 21-30. Ini kita belum ada ngisi yang di sini. Ya ntar lah yang hebat-hebat ntar ya di sana. Sabonis pantas banget di sini. Sabonis udah ngegendong Sacramento Kings musim kemarin. Poin per game-nya juga menaik. Dia ini sama kayak Brunson sih. Orang jarang melihat dia ini center yang baik karena kalau orang mikirin center di NBA pasti mikirnya Embiid, Jokic, AD gitu ya. Kita jarang ngerespect Domantas Sabonis. Dan sama kasusnya sama kayak Siakam sih. Siakam ini bakalan, gue nggak tahu ya, nanti dia bakalan masih nge-carry Raptors barengan sama Scottie Barnes. Nanti akan ditinggal sama Freddy. Gue ngerasa agak lumayan susah dan bisa jadi breakout seasonnya. Dan menurut gue masih pantas ya di 21 sampai 30 gitu ya. Nah, kita masuk ke Jamal Murray ya. Gue ini sebenarnya awalnya berpikir dia tuh di sini loh. Tapi kayaknya gue harus lebih respect ya kepada sang champion. Untuk sekarang gue taruh dia di 11 atau 20. Karena gue udah bilangin kayak kita nggak ngelihat orang-orang kayak Jalen Brunson, Sabonis, Siakam. Tapi kalau gue bilang kayak gitu, berarti gue juga harus lebih menghargai Jamal Murray, si champion gitu ya. Dia udah sehat, dia udah klop banget sama Jokic. Gue ngerasa mereka ini udah diperuntukkan satu dan lainnya ya, antara Jamal Murray dan Jokic gitu ya. Jadi menurut gue akhirnya untuk pertama kalinya gue ngisi di 20 besar pemain terbaik NBA. Yang pertama masuk itu si Jamal Murray ya. Nyot, Jaren Jackson Jr. Easy coy, 21 sampai 30. DPOY tahun kemarin. Ya udah DPOY tahun kemarin. Kalau gue taruh sini ya gue kurang respect. Ya udah easy pokoknya. gue ngerasa dia di top 30. DPOY, udah DPOY itu aja. Lanjut. Mamang Jenggot harusnya di 20 besar ya. Tapi dengan drama-drama yang dilakukannya sekarang, bukan gak mungkin dia bakalan kayak Kyrie ya. Lu dengar gak sih kayak dia bilang dia gak mau
satu organisasi lagi sama GM-nya atau ownernya, GM deh kalau nggak salah. Ada rumornya bilang bahwa dia pengen main di Cina 1 tahun. Kita lihat aja nanti ke depannya. Lanjut. Bam Adebayo lumayan bagus karena udah bantuin Jimmy Butler ke final, tapi tetap aja menurut gua levelnya defensively mirip ya sama Jaren Jackson Jr. sebenarnya. Kalau gue disuruh milih, gue pilih mana nih antara Jaren Jackson sama Bam? Kayaknya gue tetap milih Jaren Jackson sih. Defensif sama ya. Dia bisa 3 point, dia lebih tinggi. Sorry ya, Heat fans, tapi gue tetap respect kok ke Bam Adebayo. Jod, Brandon Ingram. Waduh, ini mau taruh di mana ya? Udah ya. Brandon Ingram kayaknya masuk di sini. Dia ini first or second option ya antara Zion sama dia gitu. Jadi menurut gua safe to say Brandon Ingram udah lumayan membuktikan dirinya bahwa dia itu harus tetap dihargai, dan gua ngerasa dia pantas sih satu tier dengan Bradley Beal, Sabonis, Jalen Brunson, Jrue Holiday gitu. Lanjut, Paul George. Gue bisa bilang Paul George di 20 besar ya. Paul George tahun kemarin lumayan ya mainnya 56 kali, lebih dari setengah lah. Udah main, poin per gamenya juga oke, dan menurut gue Paul George tetap lebih baik sih dari mereka. Di umurnya yang memasuki 33, menurut gue asal sehat aja dia sama mungkin langsung aja ya si Kawhi mana ya. Nah, sama si Robot. Ini menurut gue masih satu tier, jadi ya begitulah, masih di 20 pemain terhebat di liga sekarang sih, di NBA sekarang. Jadi ya begitu ya sahabat. Nah, De'Aaron Fox mungkin masih gue taruh di sini. Itu di sini ya? Gue masih bingung. Gue bingung juga. Mungkin untuk sekarang gue taruh di sini dulu untuk De'Aaron Fox. Jujur aja gue nggak terlalu banyak nontonin si De'Aaron Fox. Tapi kalau kita lihat startnya meningkat sih, bener kayak gue bilang tadi. Kayaknya di sini deh. Tapi coba gue pikir, De'Aaron Fox lebih baik nggak dari Chris Middleton? Iya sih, lebih baik ya. Dari Tyler Hero lebih baik. Kayaknya masih di sini sih, masih 40 besar ya. Berarti di sini gue butuh satu orang lagi di tier ini ya. Trae Young. Ini nih udah mulai susah nih, Trae Young mungkin maaf banget Hawks fans, tapi gue masih taruh dia di 40 besar. Dia butuh. Di tahun kemarin Trae Young itu lumayan menurun ya performanya, belum jadi 30 besar ya. Gue butuh breakout season lagi dari Trae Young. Soalnya tahun kemarin dia lumayan jelek 3 pointnya, menurun drastis dari 38 ke 33. Padahal yang kita pengen lihat tuh dari Trae Young ya, build-nya ini mirip build Steph Curry ya. Harusnya dia harus lebih meningkatkan lagi 3 pointnya. Free throw-nya juga turun jadi 88 walaupun turun tipis. Soalnya tahun 2021 dia udah 90% coy. Pertahankan aja. Harusnya pertahanin. Dan field goal percentage-nya turun jauh juga jadi 42. Jadi menurut gua safe to say dia masih di peringkat 40. Ant-Man. Taruh mana ya Ant-Man ya? Kalau gua taruh sini, Ant-Man mungkin bisa dibilang 30 besar dulu. Di borderline 30 dan 40 ya. Dia bisa di bawah dan bisa di atas sini, perbatasan. Tapi kita lihat aja nanti bakal gimana. Jalen Brown bisa nggak ya gue bilang dia 20 besar? Bisa. Tinggal baikin aja tuh dribble lu. Udah dapat duit banyak, harusnya lu harus meningkat ya biar Celtic bisa juara, biar prediksi gue bener. Tyrese kayaknya gue harus nurunin satu orang deh. Siapa ya? Nggak ada anjir, siapa yang bisa diturunin? Bam? Ya udahlah, biarlah Tyrese di sini dulu lah. Karena kalau gue nurunin Bam, gue nggak sopan ya. Dia udah bantuin Butler ke final. Biarlah dia di sini dulu. Kita lanjut aja. Ja Morant masih di 11 besar, di 20 besar, terlepas dengan skandal kebodohannya. Tapi kita tetap harus mengakui bahwa dia salah satu point guard terbaik di NBA, sama kayak Donovan Mitchell. Gua ngerasa dia tetap 20 besar. Kyrie pun juga begitu. Ya, hampir sama ya, tiga orang ini satu tier lah gitu lah. Anthony Davis menurut gue masih di belasan ya. Orang-orang yang dulu superstar tapi udah tua dan udah nggak prime lagi. Bisa kita lihat kan kayak Harden, George, Kawhi, AD, Devin Booker juga masih di belasan besar, 20 besar gitu. Nah ini gue bingung nih, siapa yang harus gue turunin ini? Kayaknya gue harus menurunin beberapa orang deh, coba ya. Oke, tinggal 11 orang lagi. Kayaknya gue harus nurunin satu orang, dan set to say gue harus nurunin Bam. Terlepas dari gimana pun dominasinya, menurut gua Bam masih di bawah mereka. Nah, kita udah masuk ke 11 besar nih. Sebentar. Kayaknya gua butuh nurunin satu orang lagi. Bisa Ant-Man ya. Kayak Ant-Man sama LaMelo sama ini para pemain muda yang akan bersinar nantinya ya, sama De'Aaron Fox gitu-gitu ya.
Ini 40 besar udah respect lah ibaratnya ke kalian pada. Dan gue harus nurunin satu orang lagi bagian 20 besar. Dan I hate to say it, but gue harus nuruni Paul George sih. Ya tapi menurut gue Paul George ini borderline-nya 20 besar karena gue butuh Jimmy Butler di sini. Enggak deng, kayaknya gue butuh Dame sih. Dan Jimmy akhirnya jadi orang pertama yang masuk ke 10 besar. Kita nggak bisa ngeremehin Jimmy Butler lagi coy. Dia ini udah 10 besar. Lanjut, Shea ini bakalan di mana? Shea akan di 10 besar juga. Mereka ini satu tier menurut gue. LeBron pun juga. Sorry guys, sorry. Gue bukan yang mengajak ribut, tapi menurut gue LeBron udah nggak prime lagi. Terlepas gimana pun dominasinya, ya dia panjang 20 tahun lah, udah gini. Dia masih average 20 poin, tapi tetap aja kita nggak bisa naruh dia di top 5 karena dia udah nggak sehebat dulu. Sama aja kayak KD. Mereka berdua ini masih 10 besar pemain terbaik di NBA, tapi jujur aja udah nggak 5 besar lagi. Nah ini nih yang agak susah nih. Gue mau taruh Jason Tatum di mana coy? Nah, coba kita lihat ya, Jason Tatum. Udah berapa kali lah ngegendong Celtics. Tahun kemarin dia juga udah tembus 30 poin per game. Dia sehat terus. Free throw-nya 85%. 3 point-nya menurun sih. Dan field goal-nya lumayan naik ya. Gue masih berkontemplasi antara Jason Tatum itu di mana gitu ya. Tapi menurut gue sekarang dia masih borderline 1-5 karena yang 5 besar adalah Jokic nomor 1. Udah gue nggak mau ribut lagi. Jokic nomor pemain terbaik saat ini di planet. Terus kita bisa taruh Giannis, kita bisa taruh Steph. Nah, gue bingung nih antara Jason Tatum di sini, Luka di sini, sama Embiid di sini, atau Embiid di sini, Tatum di sini. Menurut gue sih kayaknya ini deh paling pas ya. Coba gue lihat lagi. 5 besarnya adalah Jokic, Giannis, Steph, Embiid, dan Luka. 6-10 besarnya Tatum, LeBron, Shea, KD, dan Jimmy Butler. Yang menurut gue udah cukup fair ya. Ingat ya bahwa di NBA itu ada ratusan pemain. Kalau nggak salah ada 400 pemain aktif. Jadi mereka ini top 50 loh. Ingat aja bahwa mereka ini 50 pemain terbaik. Dan mau gimana pun pasti ada pembeda di antara mereka. Ya kalau lu pada nggak setuju atau lu merasa ada yang terlewatkan atau yang tertinggal atau yang gua nggak terlalu respect sama pemain-pemain andalan lu, komen di bawah ya. Gua siap meladenin kalian. Thank you.